Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Maka kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus, agar kami mau membuka diri untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya, dan semoga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Penginjil Markus mengisahkan satu peristiwa di mana Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk mengikutinya yang bernama Lewi, pemungut cukai. Tanpa banyak berdiskusi, pemungut cukai tersebut mengiyakan panggilan dan ajakan Yesus, bahkan makan bersama dengan para pendosa. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup Lewi tersebut, membuatnya menjadi pribadi yang mau mengikuti Yesus, yang mau diselamatkan, yang mau bersama dengan kebaikan. Kehadiran Yesus di dunia sesungguhnya adalah membawa orang lain untuk bisa memahami dan mengalami keselamatan itu. Perutusan dan pengutusan Yesus di dunia ini dilaksanakannya dengan taat. Kesadaran dengan tugasnya, ia tidak pernah lelah mencari dan menyelamatkan orang. Setelah memanggilnya, Yesus pun mau berbincang, duduk, bahkan makan bersamanya. Ketika banyak orang menjauhi para pemungut cukai karena dianggap berdosa, karena tidak adil, karena korupsi, karena tidak berpihak dengan bangsanya sendiri, tetapi malah memikirkan penjajah yang menjajah dan menjarah bangsanya, tentu dianggap sebagai orang jahat. Tetapi kehadiran dan pengalaman perjumpaan dengan Yesus justru membuka hati pemungut cukai untuk bertobat, untuk mau mengalami kasih Allah. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudari terkasih. Mewartakan kasih Allah tidak hanya dilakukan di komunitas atau keluarga
atau orang-orang yang dimana kita aman dan nyaman merasa diterima. Banyak saudara-saudari kita yang tergolong sulit atau memusuhi, kita terpanggil dan dipanggil untuk hadir membawa keselamatan itu, membawa sukacita, kebahagiaan dan damai itu. Sama seperti yang ditampilkan oleh Yesus. Yesus tidak gentar menghampiri kelompok pemungut cukai, para pendosa, bahkan para ahli Taurat dari kelompok Farisi yang dengan sendirinya pasti akan mengkritik, memprotes, membenci dan menolak apa yang Yesus lakukan. Walaupun ada peluang ditolak, Yesus tetap menyapa. Yesus tetap hadir, Yesus tetap ada, Yesus tetap berpihak kepada orang-orang yang disingkirkan, yang berdosa, yang dianggap musuh bangsanya sendiri. Dan ternyata sapaan Yesus justru membuat Lewi dan teman-temannya gembira, berpesta, makan bersama, pesta makan persaudaraan. Sebelum berinteraksi dengan orang lain, kita sering kali dikuasai oleh ketakutan. Takut ditolak, takut diremehkan, takut dikritik, takut dianggap mencari muka, takut dikata-katai oleh orang, berpura-pura, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang terpenting adalah hati yang taat pada penyelenggaraan ilahi. Pastilah Tuhan akan membantu kita dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita itu, apalagi kita punya tujuan dan niat yang baik sama seperti kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu menyelamatkan semua yang tersesat. Cara yang dipilih Yesus untuk berinteraksi dengan kelompok pemungut cukai adalah makan bersama. Yesus tahu bahwa perjamuan merupakan cara yang sederhana namun efektif untuk menjalin dialog dan ikatan kesatuan dalam persaudaraan. Dengan ini Yesus menerima mereka sepenuhnya dan mereka pun mau membuka hati dan menerima sapaan dan panggilan Yesus untuk mengikutinya. Bisa kita katakan bahwa peristiwa pengalaman, perjumpaan, mujizat yang mengubah cara berpikir dan sikap orang mau bertobat, mau mengalami kasih Allah, mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita harus belajar dari Yesus bahwa dalam pengutusan kita tidak boleh mengedepankan diri kita sendiri, kekuatan, kemampuan, kepintaran, idealisme, perfeksionisme, kemauan, dan kehebatan kita. Tetapi kita harus mengandalkan peran serta Allah, peran serta Yesus dalam Roh Kudus, di mana Rohnya yang Dia berikan dan Dia utus untuk menguatkan, menuntun, mengarahkan, membimbing dan menggerakkan kita untuk berani terus mewarta dan hadir di tengah-tengah persoalan masalah sesama kita. Kita diutus untuk menghadirkan keselamatan bagi sesama, sehingga pertama-tama kita harus mengenali siapa yang akan kita tuju. Mengenal adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau menjalin interaksi dari hati ke hati. Semakin kita mampu membuka hati dan mengenali sesama, semakin nyata bahwa pengutusan yang kita emban adalah demi keselamatan banyak orang dan kemuliaan Allah. Menjalin relasi dengan Tuhan, dengan Yesus sebagai segalanya dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang menyelamatkan, penguat, pengarah, dan penuntun hidup kita, yang tetap setia hadir dalam seluruh peristiwa dalam pelayanan kita. Tentu harus kita jalin dengan baik, interaksi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan dengan sesama, sehingga pewartaan kita itu menjadi pewartaan yang berbuah keselamatan dan sukacita. Ya Allah, biarlah Roh-Mu menggerakkan hati kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami dengan karya pelayanan yang telah Engkau teladankan untuk kami lakukan.
Bantulah kami agar kami semakin menyerupai Yesus Tuhan kami, sehingga kami mampu melihat hidup kami, sesama kami, dunia yang membutuhkan sapaan-Mu, yang membutuhkan perjumpaan dengan-Mu, yang membawa pada keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.